Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Yolanda Antoni, Prodi D3 PKP 14 Alpha. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang apa sih rutinitas yang dilakukan oleh PKPPK dalam menghadapi era new normal. Semoga di video kali ini sangat membantu dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa itu corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2011 lalu. Penyebaran virus ini hingga kini tak terkendali. Coronavirus merupakan virus RNA surat tunggal positif, berkapsul dan tidak bersemen. Jadi, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus punya 3 bagian utama. Ini yang mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat ganggang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka, dan sang hacker pun terbebas. Dia akan meretas inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel menjadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang mudah terinfeksi dan diretas selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri. Dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan meretas sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya sedikit. Tapi dalam hitungan hari aja, udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya akan ada setelah ini. Jadi, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon. Ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona menjadi penipu ulung yang bisa mengakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana lawan mana kawan, dan perlahan-lahan menjadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar, kejadian ini emang nggak berlangsung. Karena kalau sistem imun kita kuat, bisa menang dari segala tanda tersebut. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Kalau gini, efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini udah nggak bisa menahan bakteri pneumonia. Malahan, buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas pun bakalan susah. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Selanjutnya, alat penunjang personel PKPK untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berdasarkan surat edaran 13 tahun 2020 yang berisi tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam peraturan ini, semua berisi yang mencakup pencegahan virus COVID-19 bagi seluruh unit dan bagian bandara, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyediakan thermal gun maupun thermal scanner untuk melaksanakan pengukuran suhu tubuh orang yang melakukan kegiatan di bandara. Kedua, menyediakan tempat fasilitas pengetesan corona atau rapid test. Ketiga, menyediakan hand sanitizer di tempat-tempat umum. Keempat, menyediakan fasilitas tempat pembuangan masker dan sarung tangan yang sudah dipakai dan dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat tersebut. Kelima, menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembersihan sesuai SOP dan koordinasi kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Keenam, menyediakan fasilitas pembersihan penyemprotan disinfektan yang menggunakan UV, bilik sterilasi atau bilik disinfektan. Saya akan memaparkan alat penunjang inovatif yang dapat menghentikan penyebaran COVID-19, yaitu bilik sterilisasi atau bilik disinfektan. Fungsi alat ini yaitu menyemprotkan cairan disinfektan atau antibakteri secara merata seluruh badan, sehingga
menghentikan penyebaran penyakit tersebut dengan spesifikasi kerangka aluminium, dinding fleksi, pompa 1 unit, terdapat 5 mist nozzle dengan nozzle spray 2-3 buah yang dapat menyemprotkan cairan disinfektan sebanyak 3 ml per detik. Terakhir yaitu apa kegiatan rutinitas yang dilakukan personel PKPPK dalam menghadapi era new normal. Rutinitas personel PKPPK yang dilakukan selama pandemi ini mengacu pada tugas pokok personel PKPPK seperti biasa, yaitu pertama, operasi. Kejadian dan kecelakaan di bandar udara harus dilakukan pendekatan yang cepat dan tepat. Maka itu tugas PKPK harus memiliki waktu tanggap atau response time di mana dalam waktu kurang dari 3 menit harus tiba di lokasi kejadian. Tugas ini wajib dilaksanakan oleh personel PKPK dalam melakukan tugasnya yang meliputi pertama, melaksanakan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, yaitu penyelamatan jiwa, mengurangi rasa sakit dan cedera, dan penyelamatan barang-barang berharga. Kedua, memadamkan kebakaran, meliputi penjagaan, perlindungan, dan pemadaman. Tugas yang kedua yaitu pemeliharaan atau maintenance. Setiap kendaraan maupun peralatan harus melakukan pemeliharaan rutin agar selalu siap dipakai maupun dioperasikan demi menjaga kondisi prima kendaraan dan peralatan PKPPK. Pemeliharaan yang dilaksanakan berupa preventif dan korektif, yaitu pengecekan dan perawatan serta sosialisasi penggunaan alat pemadaman. Pemeliharaan ini dibagi 3, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Dalam melakukan pemeliharaan, wajib melakukan tes atau menguji kemampuan sehingga dapat dipakai dan dioperasikan dengan baik tanpa mengalami kendala apapun. Ketiga, training atau pelatihan. Ini wajib dilakukan oleh personel PKPPK untuk mengasah kemampuan atau skill personel PKPPK dalam melakukan penyelamatan maupun pemadaman agar supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan insiden. Training atau latihan dibagi menjadi 4. Pertama, latihan fisik. Latihan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap personel PKPPK memerlukan fisik yang prima dalam menjalankan tugas, seperti latihan kelincahan, latihan ketahanan, dan latihan kecepatan. Kedua, latihan keterampilan. Latihan ini bertujuan untuk mengelola kemampuan ilmu dan wawasan setiap personel PKPPK dalam mengembangkan skillnya. Ketiga, latihan bahasa. Latihan ini berupa mengoperasikan peralatan-peralatan yang mendukung untuk melakukan operasi, penyelamatan, dan pemadaman. Hingga latihan ini dapat menghasilkan penggunaan peralatan yang tepat dan lancar sehingga dalam saat melakukan operasi. Keempat, latihan kering atau hot drill. Latihan ini berupa latihan pemadaman baik dari kendaraan maupun praktek alat pemadaman. Adapun waktu melakukan latihan yaitu 3 exercise atau latihan yang dilaksanakan dalam 6 bulan sekali. Kedua, full scale exercise, latihan yang dilaksanakan dalam 2 tahun sekali. Dengan latihan menciptakan kesiapsiagaan dalam menghadapi operasi sesungguhnya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Dadah.